Shalom. Damai hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini sebagai warga gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hendak beribadah kepada Tuhan dalam rangka hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Itulah sebabnya saya mengajak seluruh anggota jemaat Efrata 1 Bitung Timur untuk dapat mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang telah naik ke sorga dan dinobatkan sebagai Raja semesta alam. Kita menyanyi himn jemaat nomor 247 ayatnya yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tanah. Dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. NNBT nomor 5 ayat 1. Bapa di sorga, kami puji, agungkan dan tinggikan nama-Mu, karena kasih dan kebesaran kuasa-Mu hebat dan ajaib berlaku atas hidup kami. Engkau bersedia
untuk menebus, menyelamatkan, dan memberi jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Bahkan di hari ini ada sukacita khusus yang boleh kami rasakan ketika kami dimungkinkan untuk boleh merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sadarlah kami bahwa begitu banyak pelanggaran, kesalahan, penyimpangan, kealpaan yang telah kami buat baik secara pribadi, keluarga, komunitas masyarakat, dan bangsa. Kami telah bersalah di hadapan-Mu ya Tuhan, karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kami kepada Tuhan, hingga hati Tuhan tersakiti, juga hati sesama kami didukakan. Karena itu Bapa, berkenanlah kiranya Engkau menuntun kami di jalan kudus-Mu, memberi pintu pertobatan bagi kami, supaya ada pembaharuan budi, ada pembaharuan tindakan, cara berpikir, bahkan cara bertutur kata kami, sehingga kehadiran kami sebagai umat-Mu di tengah dunia ciptaan-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Karena itu Bapa, inilah kami umat-Mu yang dalam kesadaran iman mengaku dosa kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mati, bangkit, tetapi juga naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami berdoa mengaku dosa kami. Amin. Mari kita nyanyi dengan jemaat nomor 37 bagian A, Batu Karang yang Teguh. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 disambung dengan pujian ajaib benar anugerah. Oh,
secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Lalu pelukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi puji sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita nyanyi NMBT nomor 3, mari kita puji Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa untuk membaca dan menghayati sabda Tuhan. Mari berdoa. Sukacita dan kegembiraan yang besar kami nikmati, alami dan rasakan karena Tuhan memperkenankan kami umat-Mu, orang percaya di seluruh dunia, untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dalam penghayatan iman, kami hendak membaca, menghayati dan merenungkan firman Tuhan, berita sukacita yang meneguhkan iman, yang memperkokoh kepercayaan dan keyakinan kami kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, yang bangkit dan menang, yang menyediakan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Karena itu Dia Roh Kudus Tuhan menolong kami, menerangi kami, agar supaya kami beroleh pengertian dan pemahaman yang benar tentang kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup yang sementara kami jalani kini dan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus yang naik ke sorga, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita membaca bagian Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 akan dibaca mulai ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 dibaca mulai ayat 6 sampai ayat 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengikuti secara bersama-sama khotbah yang langsung disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Dr. Hein Arina. Saudara-saudara, marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang telah naik ke surga dan dinobatkan sebagai Raja semesta alam. Saya undang jemaat untuk berdiri dan mari menyanyi bersama-sama sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Baca bersama-sama dari masyarakat kita untuk mampu bekerja, mampu finansial. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat 11. Dengarkanlah firman Tuhan ini menurut Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat 11. Maka bertanyalah mereka, saat ini menciptakan suatu pendekatan pelayanan untuk menghadapi perubahan-perubahan nilai dan peradaban yang begitu besar, di mana gereja dituntut untuk senantiasa saat ini menciptakan suatu pendekatan pelayanan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang kita harus buat menghadapi perubahan yang besar ini betul-betul satu pendekatan yang alkitabiah, yang teologis, yang memiliki power, yang memiliki kekuatan, yang memiliki nilai, sehingga masyarakat kita, terutama gereja masih Gili Minahasa, betul-betul ambil bagian secara aktif untuk memperlengkapi warga gereja. Yang saya mau katakan, kita memberikan suatu spiritual equipment, kelengkapan spiritualitas, sehingga gereja ini
betul-betul mampu untuk terus-menerus menjadi garam, menjadi terang, dan pendekatan-pendekatan pelayanan yang harus dibuat oleh gereja, metode-metode yang harus dibuat oleh gereja supaya pelayanan pengemalaan, supaya pelayanan katekisasi, pelayanan diakonia, persekutuan, dan kesaksian ini betul-betul memiliki kualitas yang mampu menghentar warga gereja untuk senantiasa hidup di tengah-tengah arus perubahan yang besar ini dengan terus-menerus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencintai gereja, dan terus bertumbuh dalam suatu budaya belajar keras dan bekerja keras. Dampak daripada virus corona ini, apakah sosial, ekonomi, budaya? Saya memberikan contoh yang konkret. Salah satu pendekatan pelayanan, satu metode pelayanan yang terus-menerus meningkatkan kualitas gereja Masih Injil Minahasa ini ialah bagaimana kita dalam pelayanan gereja. Hanya sebagai satu contoh dari sekian banyak yang dapat kita ambil dan buat contoh, ya bagaimana kita memperlengkapi masyarakat kita untuk mampu bekerja, mampu melayani, mampu hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan besar ini. Saat ini generasi yang baru ini menciptakan suatu penerus-menerus pelayanan, mampu untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang saya selalu katakan, yang mampu menjawab bahwa kami sedang terakhir ini tuntutan masyarakat yang ada di Kupang dan Pitung. Saya menyampaikan sama semua orang percaya satu pendekatan. Yesus ini supaya betul-betul pelayanan kita ini yang di masa dituntut untuk senantiasa yang ya mengapakah bagi seluruh warga gereja Masih Injil Minahasa, para pelayan khusus sama penatua, guru agama dan pendeta, bahkan masyarakat pada umumnya, saya sungguh meyakini bahwa semua orang percaya di dunia ini
sedang dan sementara menghayati, merefleksikan hari raya kenaikan Yesus ke sorga. Perayaan di tahun 2020 ini kita sedang menghadapi suatu perubahan kehidupan umat manusia di dunia ini secara luar biasa. Kita menyaksikan suatu perubahan peradaban yang dialami oleh dunia ini. Di dalamnya ada Gereja Masehi Injili di Minahasa. Gereja, dalam hal ini Gereja Masehi Injili Minahasa, harus memperlengkapi diri untuk menghadapi perubahan-perubahan nilai dan peradaban yang begitu besar, di mana gereja dituntut untuk senantiasa saat ini menciptakan suatu pendekatan pelayanan yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang kita harus buat menghadapi perubahan yang besar ini betul-betul suatu pendekatan yang alkitabiah, yang teologis, yang memiliki power, yang memiliki kekuatan, yang memiliki nilai, sehingga masyarakat kita, terutama Gereja Masehi Injili Minahasa, betul-betul ambil bagian secara aktif untuk memperlengkapi warga gereja. Yang saya mau katakan, kita memberikan suatu spiritual equipment, kelengkapan spiritualitas, sehingga gereja ini betul-betul mampu untuk terus-menerus menjadi garam, menjadi terang, dan pendekatan-pendekatan pelayanan yang harus dibuat oleh gereja, metode-metode yang harus dibuat oleh gereja supaya pelayanan pengembalaan, supaya pelayanan katekisasi, pelayanan diakonia, persekutuan, dan kesaksian ini betul-betul memiliki kualitas yang mampu menghentar warga gereja untuk senantiasa hidup di tengah-tengah arus perubahan yang besar ini, dengan terus-menerus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencintai gereja, dan terus bertumbuh dalam suatu budaya belajar keras dan bekerja keras. Dampak daripada virus corona ini, apakah sosial, ekonomi, budaya? Saya memberikan contoh yang konkret. Salah satu pendekatan pelayanan, satu metode pelayanan yang terus-menerus meningkatkan kualitas Gereja Masehi Injili Minahasa ini
ialah bagaimana kita dalam pelayanan gereja. Hanya sebagai satu contoh dari sekian banyak yang dapat kita ambil dan buat contoh, ialah bagaimana kita memperlengkapi masyarakat kita untuk mampu bekerja, mampu melayani, mampu hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan besar ini, di mana generasi yang baru ini harus terus-menerus mampu untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang saya selalu katakan. Bahkan 2 kali sidang terakhir ini, sidang sinode yang ada di Likupang dan Pitung, yang saya selalu sebut bagaimana angkatan ini mampu untuk mengembangkan artificial intelligence, suatu kecerdasan yang dibuat, dan ini telah dinyatakan oleh Gereja Masjid Minahasa dengan memperlengkapi bidang data dan IT dengan berbagai teknologi yang ada ini, sehingga di masa yang sulit ini dengan dukungan artificial intelligence ini kita boleh menjangkau pelayanan baik yang ada di kota, di pegunungan, di pesisir pantai dan pulau-pulau. Ini salah satu pendekatan pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa untuk terus-menerus memperlengkapi masyarakat untuk memiliki pendekatan pelayanan yang lebih global, yang lebih luas, yang lebih modern, supaya betul-betul pelayanan kita ini di masa yang sedang mengalami perubahan yang sangat besar dan luas ini, tetap pelayanan kita adalah pelayanan yang sangat reliable, yang dapat dipercaya, yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Belajar dari pembacaan yang telah kita baca bersama-sama dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dalam rangka kita merayakan dan merefleksikan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Maka bagian Alkitab ini sungguh-sungguh mengajar kita, membuka wawasan kita, membuka pandangan kita, membuka worldview kita lebih luas dan lebih jauh ke depan. Mengajar kita untuk melaksanakan pelayanan, pendekatan pelayanan yang tidak hanya bersifat eksklusif, tertutup, tapi juga bersifat lebih luas, menjangkau bahasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya di Yudea, tidak hanya di Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Suatu pendekatan pelayanan yang inklusif, yang sifatnya menyeluruh, melihat bangsa-bangsa, melihat dunia ini. Pelayanan seperti ini yang sangat dituntut oleh masyarakat saat ini. Bagaimana pelayanan yang kita buat, dan pelayanan yang kita buat itu betul-betul menjangkau seluruh suku bangsa, bahkan menjangkau the unreached people, orang-orang yang belum dijangkau. Berupaya membuat metode pendekatan pelayanan untuk menjangkau secara menyeluruh. Saudara-saudara,
untuk menciptakan pelayanan seperti ini yang sifatnya menyeluruh. Firman Tuhan dalam pembacaan ini sangat tegas mengingatkan bahwa ketika gereja, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amanat ini terjadi ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilihat dan disaksikan secara langsung oleh para rasul. Mereka adalah eyewitness, saksi mata peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Bukan tersembunyi, tapi dapat dilihat dan disaksikan oleh murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada pada waktu itu ketika Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga memiliki aspek-aspek eskatologis yang begitu kuat, dan karena itu ketika para rasul dan orang-orang yang ada di situ sedang menengadah ke langit menyaksikan Yesus naik ke surga, maka datanglah berita yang begitu luar biasa dalam ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka dalam ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dalam Alkitab sangat jelas mengajarkan gerejanya, yaitu peristiwa tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia, peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga, dan janji the second coming of Jesus, kedatangan kali yang kedua daripada Yesus Kristus ke dalam dunia ini, sungguh menjadi suatu kekuatan bagi gereja untuk menjalankan tugas pelayanannya secara inklusif, secara menyeluruh, melihat dunia ini sebagai tujuan daripada pelayanan supaya semua orang betul-betul percaya pada Yesus yang naik ke surga. Saya sudah katakan tadi tentang inkarnasi Yesus menjadi manusia, kebangkitannya, kenaikannya, dan datang kembali. Dan pada hari ini kita sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga ini betul-betul menjadi suatu peristiwa yang sangat mendasari pelayanan gereja Tuhan di dunia ini. Bahwa kenaikannya ke surga itu sungguh-sungguh membuka jalan bagi dunia ini, bagi umat kepunyaannya, untuk memiliki jaminan hidup yang kekal. Dan inilah yang harus menjadi inti berita
inti kesaksian gereja di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Yang saya katakan sejak awal ialah suatu perubahan peradaban. Ketika dunia ini dilanda oleh virus corona ini. Dan karena itu pada hari raya kenaikan Yesus Kristus di surga ini, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta, mau menyampaikan kepada warga gereja Masih Injil Minahasa dan semua pelayan khusus, bahkan masyarakat pada umumnya, untuk terus-menerus memperlengkapi diri, terus-menerus membuka diri ini untuk diperlengkapi oleh gereja, sehingga kita memiliki kekuatan yang besar untuk ambil bagian memperlengkapi masyarakat dalam rangka menghadapi perubahan peradaban yang begitu luar biasa yang sedang dan sementara dialami oleh dunia ini. Saya sungguh meyakini bahwa Gereja Masih Injil Minahasa yang ditempatkan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia melalui perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Surga ini juga membuka diri untuk senantiasa diperlengkapi, untuk senantiasa dibentuk, bahkan terus-menerus membuka diri untuk mencintai gereja ini, senantiasa membuka diri untuk senantiasa mau berkorban, ambil bagian secara menyeluruh untuk memperlengkapi generasi yang baru, sehingga sebagaimana yang kita rindukan, supaya generasi yang baru juga ini betul-betul menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mencintai gereja, dan memiliki budaya belajar keras dan bekerja keras. Dengan demikian, maka kita akan survive, kita akan mampu bertahan hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih di tengah-tengah perubahan peradaban yang sangat besar ini. Tuhan Yesus menolong, menguatkan kita semua sambil kita menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dengan memahami firman Tuhan dalam Hagai pasal 2 ayat 9. Kepunyaan pulau perak dan kepunyaan pula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sambil memberi persembahan, mari kita melakukan Injil Jemaat 224, masyurkan Raja. Amin.
dalam kata, dalam pola pikir, tetapi juga dalam kehidupan keseharian kami. Karena melalui kehidupan kami, melalui pelayanan gereja, maka kami dituntut untuk terus bersaksi tentang kemuliaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Karena itu Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memberi semangat, motivasi, pencerahan bagi kami sebagai gereja. Walau harus menghadapi berbagai bentuk tantangan, pergumulan dan persoalan hidup, tetapi kesaksian kami, pelayanan kami, persekutuan kami tetap diwujudkan dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, memang ya Tuhan Allah, ruang gerak kami sangat terbatas. Tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan memberi keleluasaan bagi kami untuk tetap membangun relasi yang intim, relasi yang indah, yang akrab, yang harmonis dengan Tuhan pemilik kehidupan kami. Iman, kepercayaan, dan keyakinan kami kepada Tuhan kiranya tidak goyah, tidak luntur dengan keadaan yang sementara kami alami ini. Justru dengan kondisi dan keadaan ini, kami makin diarahkan untuk memperteguh kepercayaan kami, keyakinan dan komitmen iman kami dimulai dari lingkup keluarga masing-masing. Bapa menghendaki kami untuk tetap ada di hadapan hadirat Tuhan melalui peribadatan-peribadatan yang harus kami lakukan di rumah saja. Rumah kami menjadi mezbah bagi kemuliaan Tuhan. Di situ ada suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga
sebagai bentuk berkat dan rahmat. Bahkan gerejamu, pelayan-pelayanmu diharapkan untuk sanggup dan mampu menjangkau semua orang, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan sampai ke ujung bumi, sehingga dunia ini boleh terus memuliakan nama Tuhan pun di saat-saat yang sulit, yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan, yang sangat menggalaukan hati di pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena berkat-berkat terus melimpah atas hidup kami. Walau ada anggota-anggota jemaat kami yang terdampak dengan COVID-19 ini, sehingga secara ekonomi mengalami kemerosotan, bahkan mungkin ada yang ter-PHK dari pekerjaannya. Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas itu. Kami mohon anugerahkanlah ketabahan dan kesabaran bagi kami umat-Mu, agar kami tetap bertahan hidup di tengah ujian tantangan iman yang luar biasa ini. Jauhkan kami dari sumut-sumut, jauhkan kami dari tindakan yang menyalahkan Tuhan. Tetapi Tuhan taruh roh ketekunan, kesabaran bagi kami untuk boleh berdamai dengan pandemi COVID ini, sehingga ya Tuhan, kami tetap enjoy, kami tetap bersukacita, kami tetap bersemangat menjalani hidup sambil terus memberi apresiasi dan mau taat menuruti himbauan, advis, nasihat, anjuran pemerintah kami, bahkan dinas-dinas yang terkait, tetapi juga anjuran gereja untuk di mana saja kami pergi dan berada. Jika kami harus terdesak untuk keluar rumah, kami harus menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhkan diri dari perkumpulan atau kerumunan orang banyak, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sehingga imunitas tubuh kami tetap terjaga dan terpelihara. Tetapi juga secara iman, kami tetap menjaga hati, menjaga kepercayaan kami, menjaga relasi kami dengan Tuhan Sang Pemilik hidup, tetapi juga dengan sesama kami. Dengan demikian, kami akan berupaya secara maksimal untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga, biar kami tetap ada dalam pembentengan Tuhan, biar kami tetap ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Sehat-sehatkan kami Tuhan, kuat-kuatkan kami selalu, beri kemampuan dan kesanggupan untuk terus berjuang, bekerja, berkarya, dan beraktivitas. Bahkan jika dimungkinkan, berilah komitmen bagi kami untuk boleh menanam tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan apakah buah-buahan atau sayur-sayuran yang Tuhan boleh
Bahkan jika ada keterampilan khusus yang dimiliki oleh jemaatmu, biarlah kiranya itu mampu kami kembangkan secara bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami beribadah dituntun melalui pengeras suara maupun fasilitas live streaming dan Facebook. Kami menyadari bahwa sesungguhnya perlengkapan IT kami sangat terbatas Tuhan, sehingga terkadang ketika tayangan peribadatan itu disampaikan, kadang mengalami hambatan-hambatan, dan ini terjadi di luar jangkauan kami. Karena itu ya Bapa, berilah pengertian dan pemahaman yang benar bagi kami, baik para pelayan khusus maupun seluruh anggota jemaat, untuk dapat memaklumi semuanya. Sebab dengan adanya kendala-kendala ketika tayangan ibadah disampaikan, tentu itu kadang-kala mengganggu perwujudan peribadatan kami kepadamu Tuhan. Ampunkan kami dari segala keterbatasan kami, sambil kami memohon taruh hikmat kepada kami Tuhan, untuk dari waktu ke waktu mulai belajar dan terus belajar mempersiapkan segala sesuatu, agar apa yang boleh kami ikuti, termasuk peribadatan di hari-hari raya gerejawi, di ibadah-ibadah minggu maupun di ibadah kolom, akan berjalan dengan baik dan lancar. Diberkatilah semua pelayan Tuhan, para penatua, syamas, baik yang bertugas di rumah gereja hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing, UPK Bipra, komisi kerja, BP2 jemaat, pegawai kostor, panitia hari raya gerejawi di tahun 2020, panitia bisa sambut pendeta Panji Yosua dan semua yang terlibat langsung dalam kerja pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan tolong secara pribadi maupun keluarga masing-masing. Walau intensitas perjumpaan kami sangat terbatas, tapi kami percaya dalam doa, dalam iman dan pengharapan kami kepada Yesus, kami tetap utuh bersatu di dalam Tuhan, sehingga komitmen untuk terus melayani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap kami kerjakan sebagaimana janji dan komitmen awal kami, untuk memuliakan Tuhan, untuk tetap setia melayani-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, dalam persekutuan beribadah saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Dikuduskanlah kiranya pemberian kami, untuk dapat menopang kelancaran kerja pelayanan dan kesaksian gereja, secara khusus di Jemaat Efrata 1 di Bukit Timur ini. Sesudah ibadah-ibadah dilangsungkan, maka para pelayan khusus akan menjemput semua persembahan, bahkan sampul-sampul syukur, baik sampul persepuluhan, PBTK, sampul syukur lainnya yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, supaya itu kiranya diberkati oleh Tuhan, menopang pelayanan di jemaat ini. Dan mungkinkanlah badan pekerja majelis jemaat untuk dapat menata segala sesuatu bagi kerja pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gereja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar malam, pelaksanaan ibadah kolom serentak jam 7 malam juga akan dituntun melalui pengeras suara live streaming dan Facebook. Kiranya Tuhan kuduskan dan berkati semuanya,
kuduskan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan tetap berkati dan topang selalu. Termasuk kami doakan untuk Ibu Syamas Zain Bawa Patuli, Ibu Syamas Lorin Rembet Watu, Oma Anak Cebungkais, Oma Hati Baik. Tuhan menolong mereka, berikan ketabahan, kesabaran menjalani hidup, dan yakinkanlah mereka bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan akan terus berpihak kepada mereka hingga mereka boleh pulih dan sembuh dalam kasih Tuhan yang dahsyat. Diberkatilah juga pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke daerah kami di Kota Bitung ini. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Bitung, dan semua perangkat pemerintahan yang ada yang harus berkumpul dan berjuang mengayomi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berilah mereka kekuatan dan hikmat di bawah surgawi dari Tuhan untuk dapat menjalankan tugas mereka secara baik. Pun bagi para dokter, jururawat, semua tim medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus ini, Tuhan beri kelapangan hati bagi mereka untuk melayani orang-orang yang terserang virus ini, bahkan yang sementara diobati. Tuhan menolong supaya apa yang diupayakan oleh para medis itu benar-benar maksimal. Biarlah makin hari makin banyak yang disembuhkan. Sebab di daerah Sulawesi Utara ini sudah 150 orang yang positif corona. Ada beberapa orang yang meninggal, tapi juga ada yang disembuhkan. Allah bekerja dalam segala sesuatu menurut cara yang unik dan luar biasa. Bentengi dan tolong kami agar tetap sehat, kuat, umur panjang dan selamat menjalani hari-hari hidup ke depan. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, dan yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena oleh Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Halo. Damai di hati. Damai di hati. Halo. Warta jemaat di hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Ibadah kolom serentak akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei jam 7 malam dipandu dari gedung gereja. Jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 13 mengikuti dari rumah menggunakan raya sendiri. Kedua, ibadah Minggu 24 Mei dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Kami, Bapak Pendeta Henry Raymond Duhon MTH, penyelenggara tiket Bapak Pendeta Tua Yogi Rakian, Ibu
Samas Yance Budiman, Penatua Lalui Kumondor, Samas Yorber Sandur, Penatua Prudi Rumondor Panole. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing lewat pengeras suara atau toa dari gereja dan air spring. 3. Atas nama BDMJ Gemik Efrata 1 Bidung Timur menyampaikan selamat kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Atas nama BPMJ menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Adelia Justin Tuhon Tami yang boleh melayani ibadah pada hari kenaikan Yesus Kristus, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Penatua Syamas nomor 7, 8, dan 13 serta pianis, pegawai, dan kosong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdiri. Kita menyanyi bersama NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Umat. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi, shalom. Damai di hati.
awal Jemaat mengkreasikan peribadatannya dan khotbahnya dipimpin langsung oleh Ketua Sinode. Memang waktu yang lalu ada beberapa PDS yang berganti-ganti melayani. Tapi untuk kali ini memang ada kendala khusus supaya khotbahnya dari Ketua Sinode langsung. Dan kita memahami keterbatasan kita, IT kita yang tadi kita saksikan memang agak karena tidak tersetting dengan baik. Tapi begitulah keberadaan kita berharap berikut bisa lebih baik lagi. Jadi sebenarnya cuma di khotbah yang mau menyayangkan itu kita lakukan itu dan mulai dari awal. Tuhan biar dia seperempat mungkin yang mulai kan dari prioritas sambung sampai selesai. Pasti itu tayangan agak terganggu. Tapi biarlah kita yang tahu yang mengikuti dari ini bisa menyampaikan itu kepada jemaat kita mengampuni. Seperti itu dan bagaimana yang sudah dikatakan bahwa beberapa minggu ini kita mengumpul ibadah kolom dari sebentar malam karena hari Kamis sebentar kita jalankan juga ibadah kolom. Barangkali itu dan diinfokan oleh bendahara baru 3 kolom lagi yang menekor ini mohonlah kita boleh menekor persembahan karena ada yang dari bulan Maret belum sempat tersetor. Mohon di-skor karena kita tetap harus sentral, tetap harus sentralisasi. Kemarin ada keuangan kita setelah sentral wilayah, jadi wilayah tinggal setengah. Jadi bendahara sudah menyiapkan untuk skor wilayah setengah, karena itu komitmen bersama setengah, tapi yang bersinode tetap. Kemarin keadaan keuangan kita 5.400.000 rupiah yang sudah terbayar skor pegawai dan penderitaan. Kita bilang sebenarnya yang ada 40 ini itu dibutuh skor di sinode. Nanti orang menyusun seperti itu. Yang penting ada skor, tidak boleh tidak. Karena itu mohon kerjasama dari teman-teman pelayan untuk bisa menjemput persembahan-persembahan dari anggota jemaat. Karena ada yang sempat mengerti kalau persembahan hanya dapat jemput. Tapi ada juga jemaat yang kata bilang orang belum ada. Jadi kita memahami saja keadaan ini. Kalau orang belum ada, tentu orang anggotanya mau berdoa. Tapi tidak akan itu. Orang kan bagus kalau kita tetap sejalan dekat dan kedapan ini. Jadi seperti itu. Dan teman-teman, barusan kita menerima bantuan dari KSOP itu. Karena ada banyak keluhan waktu yang lalu, sehingga Badan Pekerja menyikapi mereka yang sudah mendapatkan waktu yang lalu tidak lagi mendapatkan sekarang. Yang sudah lalu sudah dapat. Nanti kalau ada lagi, nanti orang akan lihat siapa-siapa yang lain. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Memang itu ada juga banyak kasus yang tidak menerima itu dan ikhlas. Tapi ini membuka jemaat kan, karena gaji satu kali lewat, membawa itu. Padahal sebagai bersyukur pada bantuan, ya begitulah. Orang yang tidak ada Tuhan melihat. Jadi tidak apa-apa, kita jalani saja semuanya dan tidak memberikan penjelasan bahwa ini bantuan itu. Nah, orang supaya tidak melihat aku semuanya apa, mulai juga bisa ya. Seperti itu. Terima kasih, jaga kesehatan kita masing-masing. Pakai masker kalau lalu-lalu.
Tuhan, kalau disebut yang sebagai pemakai sebagai pemakai boleh melaksanakan dan ikut ibadah melakukan seperti mana yang kita untuk melakukan kegiatan. Terima kasih Tuhan Tuhan terima dalam kuasa terus ingatkan bahwa memberikan kekuatan untuk kita. Firman kita berdoa karena juga betul-betul yang boleh berkuasa. Hamba-Mu untuk kita berikan tapi Tuhan kita tidak lewat pelayanan yang dilakukannya tidak ada firman-Mu yang biasa kehidupan keluarga, suami, anak-anak, bukan sekedar ya, tidak semua untuk kepada. Bahkan kami yang mengambil dia dalam kepada dalam